Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo memenuhi undangan konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Dalam acara itu, ia mendorong negara G7 bersama G20 untuk menyelesaikan krisis pangan bersama. Di sela-sela acara, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan 9 kepala negara dan organisasi. Dalam pertemuan itu mereka membahas soal penguatan kerjasama bilateral, perang di Ukraina hingga kondisi pangan dunia. Selain membahas isu penguatan kerjasama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut. Namun begitu, ternyata ada momen menarik dalam acara KTT G7. Pasalnya, Jokowi tampak akrab ketika berinteraksi dengan para pemimpin dunia. Seperti contohnya saat mereka melakukan sesi foto bersama. Tampak Jokowi yang berada di barisan depan bercengkrama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Bahkan Biden sempat merangkul Jokowi. Momen keakraban juga berlanjut ketika Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Boris Johnson tampak langsung menanyakan kabar dan memukul ringan ke arah lengan Jokowi. I wanted to say I'm sorry we haven't been able to speak more frequently, but I'm very glad to see you. I'm coming to see you. Setelah menghadiri KTT G7, Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanannya ke Ukraina. Seperti yang kita tahu, Jokowi akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Pertemuan itu tak lain untuk upaya perdamaian kedua negara. Untuk sampai ke Ukraina, Jokowi dan rombongan menempuh perjalanan melalui Polandia yang dianggap merupakan jalur paling aman. Kini Jokowi dilaporkan telah tiba di Bandar Udara Internasional Rzeszów, Polandia pada Selasa 28 Juni 2022 pukul 11.50 waktu setempat. Dari bandara, ia kemudian menggunakan kereta api selama 12 jam menuju kota Kiev, Ukraina pada Selasa malam. Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Sebagai informasi teman-teman, dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri. Di sisi lain, sebelum KTT G7 digelar, ternyata ada satu proyek yang tengah dibahas negara-negara G7. Proyek tersebut bernama Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global. Dalam proyek tersebut, negara anggota G7 sepakat untuk menandingi program Belt and Road Initiative yang dibuat China. Tak tanggung-tanggung, Amerika Serikat akan menyuntik dana 200 miliar dolar Amerika Serikat, sementara negara G7 lainnya memberikan 400 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2027. Sehingga total dana yang mereka gelontorkan untuk proyek tersebut mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8,9 kuadriliun. Alasan mengapa program Belt and Road Initiative ditentang negara-negara barat tak lain karena proyek itu bisa membuat China memiliki pengaruh global yang lebih besar secara politik dan ekonomi.
Selain itu, negara-negara barat yang menganut paham kapitalis semakin khawatir jika paham komunis semakin tersebar lewat program tersebut. And I'm proud to announce the United States will mobilize $200 billion in public and private capital over the next 5 years for that partnership. Collectively, we aim to mobilize nearly $600 billion from the G7 by 2027. Sekian News Update kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.